Kemudian kita masuk pembahasan bagaimana merencanakan keuangan. Baik. Setelah kita tadi mengetahui bagaimana aturannya, Bu. Jadi memang banyak aturan sih, ada 50, 30, 20, 50% kebutuhan, 30% ke kayak tabungan atau keinginan, 20%-nya adalah simpanan. Itu banyak metode-metode di luar sana. Tapi di sini saya akan bahas satu metode yang tadi jadi kita pertama menulis semua penghasilan kita terlebih dahulu. Ketika kita ingin merencanakan keuangan, maka kita harus menulis semua penghasilan kita, semua penghasilan dari suami, semua penghasilan dari istri, siapapun kita kumpulkan. Kira-kira satu bulan ini penghasilannya berapa. Kemudian yang pertama kali adalah kita membuat budget atau membuat anggaran. Nah, anggaran ini bisa disesuaikan masing-masing dari 50% penghasilan kita tadi. Nah, kita biasanya ada aturan 4 dinding pertama. Yang pertama adalah makanan. Kita anggarkan berapa untuk makan misalnya. Kira-kira sehari 20.000 cukup tidak, 50.000 cukup tidak. Ada metode namanya food prepping, di mana itu metode untuk belanja 1 minggu penuh. Kita biasanya dengan budget 100.000, 200.000, 300.000 disesuaikan dengan kondisi keluarga, itu untuk 1 minggu. Kemudian 1 minggu nanti belanja ke pasar, kemudian nanti di food di prep dipersiapkan menu-menu tersebut. Memang agak ribet, tapi itu bisa menghemat banyak budget, bisa menghemat banyak uang, dan lebih mudah untuk makan sehat. Tentu lebih murah. Itu yang pertama. Jadi kita menulis anggaran yang pertama, bisa ditulis, nanti ibu ambil kertas. Anggaran yang pertama adalah makanan. Itu yang pertama kali menjadi prioritas kita. Yang kedua adalah utilitas. Utilitas itu berarti air, berarti gas, berarti listrik. Nah, ini sesuatu yang harus kita bayar setelah kita memiliki uang gitu. Setelah kita menerima penghasilan, ini harus dibayar karena kita nggak bisa dong hidup tanpa gas, tanpa air, tanpa listrik. Ini harus disesuaikan dulu, dibuat anggaran dulu. Kira-kira dalam sebulan kita habisin berapa, anggarannya berapa. Yang ketiga adalah rumah. Misalnya ibu-ibu yang masih sewa rumah, ibu-ibu yang masih mengontrak misalnya. Nah, ini kira-kira sebulannya atau bayarnya per tahun, bisa dicicil dari per bulan, itu nanti bisa dianggarkan juga. Yang keempat adalah transportasi. Mungkin ini untuk orang-orang yang tinggal di kota besar, bisa menganggarkan uang untuk transportasi. Berapa anggaran yang ingin digunakan. Nah, ini adalah prioritas. Anggaran prioritas. Jadi dengan 4 ini, ketika kita punya uang, kita bisa lihat, oh mana anggaran yang kurang, mana anggaran yang dibutuhkan, apakah makanan kita butuh, masih kurang dananya, atau mungkin transportasi, atau mungkin utilitas, atau mungkin rumah. Nah, setelah itu ibu bisa buat daftar selanjutnya apa yang harus dibayar, misalnya sekolah anak, mungkin ada hutang, ada cicilan, mungkin bayar pegawai, yang lain sebagainya. Itu nanti bisa dibuat prioritas. Jadi ketika ada uang, kita bisa taruh di di anggaran-anggaran tersebut. Kira-kira berapa anggarannya. Itu cara yang pertama, membuat anggaran.